Katakan Dr. Reja tidak mau berdamai. Lanjutkan ini perkara, kita akan hadapi. Ya. Jadi Dr. Reja itu tidak mau berdamai. Kenapa? Karena memang tidak ada itikat baik dari pihak-pihak tertentu. Bahkan akibatnya Dr. Reja dicemooh, dihujat, dan ditekan-tekan. Sehingga dia dengan suatu sikap yang pasti, tadi malam kami berkumpul menyatakan silakan proses hukum berjalan. Yang masuk akal tidak bang angka 100 miliar bang? Nah, itu silakan tanya kepada pihak gugat. Itu 100 terlalu kecil sebenarnya. Mesti 1 T. Dia ya. Nah, lalu dia kan saya katanya masih kecil. Masih 1 T. Oke. Mediasi kan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam hukum. Gimana? Mediasi kan harus dilalui, tahapan yang harus dilalui dalam hukum. Kami tetap melayani. Kami hadir. Ya, mediasi tapi nggak ada. Ya, ingat ya, kehadiran kami berdasarkan pasal 123(1) AYR. Titik. Oke? Hadirannya ada formalitas apa gimana Bang? NN kan lagi jalan di bidang habis, tiba-tiba kan juga warga saksi, mungkin analisa abang itu sebagai pakar hukum dan sebagai kuasa hukumnya Reza Garuda juga, apakah mungkin strategi apa sih yang dijalankan mereka? Dari awal sudah kami bilang modus. Udah. Jadi begini. Yang pasti adalah adanya satu etikat tidak baik. Seperti itu ya. Jadi modus-modus yang melaporin gugatan dan sebagainya itu adalah merupakan mencoba untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Tapi kita yakin dan percaya karena sudah P21 dan akan disidangkan tanggal 24 Juni akan berjalan ya. Oke? Lagi ya. Putusan Tuan Kasasi ini mempengaruhi pidana nggak sih? Oh enggak ngomong gambar itu. Karena masalah itu. Oke? Harus mempunyai etikat baik ya. Nah, tetapi faktanya yang kuasa hukum dari penggugat atas nama Fahmi Bahmid sudah melaporkan klien kami. Katanya ada 4 korban yang melapor, tapi di undangan itu kan nama dia. Artinya kan kami melihat adanya mencari-cari kesalahan klien kami juga. Kami menilai etikat baiknya itu nggak ada gitu loh. Nah kemudian kami menyampaikan kalau memang mau melakukan mediasi, permintaannya apa, proposalnya mana, kan begitu. Nah kalau kreditur dan debitur biasa seperti itu, kreditur menggugat debitur, lalu kemudian kreditur menyampaikan proposal bayar utangmu. Nah sekarang kan kalau kami yang punya duit kan kami kreditur, ibarat ada perjanjian misal seperti itu ya. Nah kemudian lalu kan mana proposal yang kami bayar, kan kami harus melihat dasar hukumnya, haknya seperti apa, sehingga kemudian kami meminta proposal untuk kami tanggapi seperti itu tadi pertemuan mediasinya. Pak polisi, kemudian jaksa, baru hakim, lah 3. Kalau dulunya menurut beliau kelebihan kelebihan kurangan sekarang kelebihan. Nah artinya ada 3 kebalik ya. Kedua kelebihan sekarang kekurangan seperti itu ya. Yang nahan ini kan bertiga bukan RG. Gugat dong. Itu masalah ya. Ketua Mahkamah Agung. Cuman sayangnya nanti kalau Ketua Mahkamah Agung juga digugat, nah apa nggak dibuang nih gugatan sama Ketua Mahkamah Agung? Ya kan makanya nggak bisa masukkan itu. Bang, satu lagi bang. Iya. Sana kan bilang sebenarnya nggak masuk lawan pasti nggak ada. Coba tadi bang, boleh contohkan bang analogi kayak gimana bang? Analogi begini, jadi hakim mediator itu kan ketepatan dari kampung juga, ya kan? Dia bilang dulu pernah orang tua saya melakukan perjanjian di kampung secara lisan, boleh, sepakat. Nah langsung saya tanggapi dengan positif. Kenapa? Karena saya sampai sekarang dari kakek, bapak dan sampai sekarang masih melakukan perjanjian dengan buruh tani. Ya, saya sebutkannya di Desa Narigunung, Kecamatan Tigan Rekat, Kabupaten Garut, Sumatera Utara, atas nama Wandra Tarigan. Nanti tanya sama mereka. Ya, saya telepon si Wandra Tarigan, Bapak Agung. Kerjakan ya, ladang saya. Kemudian ini modalnya. Nanti bagi 3 ya. Nah, dia sepakat. Dia enggak melakukan kerja rodi. Lalu akhirnya setelah panen bagi 3. Nah, itu benar. Nah, hakim mediator mengatakan itu yang benar. Lah, saya juga benar mengatakan seperti itu. Tapi klien kami kan awalnya nggak seperti itu. Ada pertama ribu buruk, kemudian diancam kalau nggak diberikan, nanti gimana gitu kan. Artinya adalah hancur kredibilitas dia sebagai dokter. Ancamannya seperti itu gitu loh. Nggak sepakat. Jadi kalau dibilang endorse,
mana endorse-nya gitu loh. Ya, jadi kalau kemudian dikatakan dapat jajan lisan, ya siapa yang suka rela diperas-peras gitu loh. Ya, seperti itu. Kesepakatan dengan ancaman gitu ya Bang? Nggak ada kesepakatan. Bentar ya, ini mahasiswa dulu, mahasiswa. Saya paling baik ya. Ini semua manusia tukang palak dulu nih. Di USU nih, Sumatera Utara. Mau beli diktat aja, mereka ini malak mahasiswa yang lain. Minta 1.000 rupiah, ditawar sama mahasiswa yang lain. Boleh nggak 700 perak? Boleh. Nah ini tukang palak ini. Tukang palak ini boleh nawar? Boleh. Ya. Nah, jadi jangan dibilang kalau taruh menawar itu harus kesepakatan. Enggak. Ini contoh tukang palak nih. Ini salah satu ini. Itu. Bang, terkait yang Bang, ini berarti harganya harus datang ya? Gimana? Port Jakarta Timur. Dari timur. Nah, sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi. Tapi itu hanya sebagai saksi ya. Di Polres Jakarta Timur sebagai saksi klien kita terhadap laporan siapa saya nggak tahu, dan yang melapor saya nggak tahu juga. Nah, jadi kembali juga mencari-cari kesalahan klien kami. Yang ini banyak juga yang iri terhadap usaha klien kami. Banyak yang iri terhadap profesi klien kami yang betul-betul sebagai dokter yang profesional. Ya, banyak yang menyerang itu. Ya, tapi sudahlah. Beginilah budaya-budaya kita. Ya, harus terima dan harus kritis terhadap itu. Apalagi? Bang, RG ini datang ya Bang? RG ini harus datang? Hari ini nggak datang, ini ada kuasanya. Tadi dia harus datang atau apa? Kenapa alasan yang datang Bang? Ini saya jelaskan juga ini masalah kan dari banyak pihak yang selalu membawa-bawa perma. Nah, kemudian lanjutannya adalah dilakukan mediasi lanjutan tanggal 1 Juli. Tapi kira demikian. Silakan. Bang, kawan-kawan. dokter RG itu tertekan ya Bang ketika ada kesepakatan itu? Itu sudah pasti dia merasa tertekan ya terhadap produknya yang diburuk-burukkan mulai Oktober 2024 dijelek-jelekkan, bahkan ada bahasa yang nanti kita akan buktikan di sidang pidana, kredibilitas dokter akan hancur. Itu kan tekanan. Ada bahasa itu? Ada bahasa itu akan disampaikan dalam persidangan. Dalam bentuk WA atau telepon? Berbentuk WA, ya seperti itu. Bang, kalau menurut Bang Fahmi kan ini bukan bukan pemerasan tapi kesepakatan. Adanya tawar menawar di situ dari 5M, dokter RG menawar jadi 4M. Artinya kan ada kesepakatan yang dibuat. Nah, saya jawab ya. Itu versi sana ya Bang? Oke. Nah, ini masing-masing juga dulu mahasiswa pernah jadi preman terminal ini. Ya pernah nih, ya. Pada saat mengambil uang diktatnya, dia sering katakan, ya malak orang, malak mahasiswa yang lain. Kasih 1.000, tawar dong bang. Bisa kan? Tukang palak juga suka nawar gitu loh. Kenapa? Kebutuhannya memang malak. Ini semua ini bekas-bekas mahasiswa tukang malak dulu ini. Ya, jadi pemalakan pun juga boleh taruh menawar, seperti itu. Jadi kalau ada yang tertekan di salah satu pihak dinilai pemerasan. Artinya di situ tidak terpenuhi adanya prestasi, tekanan, pemerasan. Bang, ini kan juga akhirnya mediasinya agak lompat jauh ya Bang, ke tanggal 1 Juli. Ketika itu dibilangnya sama dari pihak sebelah, kalau misalkan Abang minta di tanggal 1 karena mempersiapkan laporan yang ada di Polda Bang, terkait apa sih namanya skincare yang ada korbannya itu Bang. Itu dia yang saya sampaikan tadi. Maunya mediasi mau baik-baik, tapi didesak laporkan klien kami. Kan begitu. Kami akan melengkapi dokumen-dokumen lainnya, karena kemarin kan klien kami diundang. Sekali lagi, diundang, bukan dipanggil. Ada beberapa dokumen termasuk CV-nya dan lainnya, kami harus laporkan kembali ke Indak hari Selasa. Bukan kami tidak mau, tapi karena memang kami sudah menjanjikan itu. Seperti itu. Tanggal berapa itu Bang mungkin menyerahkan dokumen itu? Pak Robert, mana Pak Robert? Ya, Pak Robert. sesuai dengan permintaan dari Indak kemarin itu, kita dikasih waktu tanggal 24. Jadi kebetulan tadi pihaknya penggugat meminta kita ketemu tanggal 24. Sementara kalau kita datang ke sidang sini tanggal 24, di Indak kita nggak datang, nanti diomongin lagi. Tuh nggak datang tuh ke Indak, nggak datang, kan masalah kita begitu. Ya sementara kita mau baik-baik mediasi, kita diblosin di Indak. Nggak tahu mediasi apa jadinya kalau begitu, ya. Jadi kita masih ke Indak, harus kita lengkapi. Kalau nanti di sana nggak, itu lebih penting, ya. Katanya nanti kalau nggak datang ditangkap, ya kan? Katanya ditangkap. Tapi lebih penting itulah daripada mediasi ini. Jadi kita minta dimundurkan lagi tangkapnya. Berarti tanggal 1 dokter RG-nya juga akan hadir ya Bang pada tanggal 1 Juli mendatang untuk mediasi sendiri. Nah begini, perkembangan ini ya, seperti hari ini dia nggak datang. Perkembangannya adalah kasus pidananya sudah masuk ke pengadilan, ya. Itu uang 4M yang pertama itu yang diperas sama yang dikerjakan ke developer
ya menjadi TPPU kena pasal sehingga uangnya disita, itu konteksnya sudah masuk di tanggal 24 besok. Itu sebabnya tutornya tidak datang pada hari ini. Dan juga kalau kita melihat komen-komen yang ada di media ini, wajib datang ya. Nah, yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah dalam Perma 1 2016 yang namanya mediasi itu harus mempunyai etikat baik, ya. Nah, tetapi faktanya ya kuasa hukum dari penggugat atas nama Fahmi Bahmid sudah melaporkan klien kami. Katanya ada 4 korban yang melapor, tapi di undangan itu kan nama dia. Artinya kan kami melihat adanya mencari-cari kesalahan klien kami juga. Kami menilai etikat baiknya itu nggak ada gitu loh. Nah, kemudian kami menyampaikan kalau memang mau melakukan mediasi, permintaannya apa, proposalnya mana, kan begitu. Nah, kalau kreditur dan debitur biasa seperti itu, kreditur menggugat debitur, lalu kemudian kreditur menyampaikan proposal bayar utangmu. Nah, sekarang kan kalau kami yang punya duit kan kami kreditur. Ibarat ada perjanjian misal seperti itu ya. Nah, kemudian lalu kan mana proposal yang kami bayar? Kan kami harus melihat dasar hukumnya, haknya seperti apa. Sehingga kemudian kami meminta proposal untuk kami tanggapi. Seperti itu tadi, pada apanya, pertemuan mediasinya. Lagi? Dalam proses mediasi tadi suasananya seperti apa? Suasananya Pak Robert lah yang tahu. Ini Dr. Maringgi mana? Oh, ini pada Dr. Maringgi nih. Saya bilang Dr. Maringgi. Jadi kita kan kuasa hukum, dari pihak penggugat juga kuasa hukum. Jadi kita kan tidak bertikai, ya kita nggak bertikai, kita tidak salaman baik-baik. Kita itu kuasa hukum itu berteman, ya. Walaupun konteks hukumnya kita kupas, tapi kalau secara pribadi kita itu berteman, kita nggak musuhan. Ya suasananya cair kok, enak suasananya. Ya. Pihak juga mengatakan bisa hadir itu tanggal 24 di mana? Oke, jadi begini, kan saya sampaikan tadi, kami ini kan didesak-desak oleh penasihat hukum yang 4 korban untuk supaya diundang di Krimsus Polda Metro Jaya. Nah, kemudian kami sudah berjanji kepada Krimsus untuk menyerahkan dokumen tentang CV dari klien kami, STR-nya, SIP-nya. Ya, saya jelaskan ya. Ya, jadi jangan dikatakan klien kami ini bukan dokter yang abal-abal gitu loh. Jelas dia punya STR. Jadi kalau beliau minta tanggal 24, kami tidak bisa hadir gitu. Artinya kami meminta untuk mundur sampai tanggal 1 Juli 2025. Karena kan Selasa ini 24 kami ke tindak. Kemudian ada lagi kami persidangan di PN Jaksel tentang peristiwa pidananya. Ya, tentang laporan klien kami dengan nomor 7355 tanggal 3 Desember 2024. Seperti itu. Terkait 1 miliar dan 4 miliar. Nah, di sini jawabannya ini Ali Kapolri. Iya. 100 miliar. Jadi begini, untuk 4 miliarnya yang pertama, selalu saya bilang 4, 1, 2, 3, oh ini 3 ya. 3 kelompok uang ya, ada 3 kelompok uang. Kelompok uang pertama kan 4 miliar. Ya. Ini sudah uang yang diterima dan diperas dari Dr. Reza, ini kan diberikan kepada perumahan developer yang menjual rumah kepada NM, ya. Disitulah TPPU-nya. Ya, so, banyak yang bertanya TPPU-nya di mana sih? Ya, uang hasil pemerasan, uang kotor dimasukkan ke dalam perumahan itu menjadi TPPU supaya bersih. Ya, TPPU-nya di situ. Karena masalah uang 4 miliar ini masuk TPPU dan pemerasan itu disita oleh aparat hukum, ya disita, ya. Nah, masalah uang 4M yang pertama ini itulah yang besok disidangkan tanggal 24, ya. Karena developer diambil disita uangnya, dia kan ngamuk nih, marah nih, bikin surat ke nih kita, kembalikan uangku. Nah, uangku yang pertama udah disita nih. Oke, kemudian dibikin lagu gugatan ini supaya uang 4M-nya bisa diberikan lagi kepada developer. Ya itulah maksudnya uang ini. Kemudian masalah uang 100 miliar, tadi kan dikatakan nih kita tidak bisa bekerja karena ditahan. Oke, kita lihat siapa sih yang nahan. Yang nahan itu polisi, yang nahan juga jaksa, sekarang yang nahan pengadilan. Ya,
Berarti kalau udah menahan ini 3 pihak, polisi, jaksa, pengadilan. Yang dituntut pertama, yang tergugat pertama adalah kepala polisi, Kapolri. Yang kedua tergugat duanya adalah jaksa agung. Bagi kami ini kurang pihak. Ya, ada pihak satu lagi yang harusnya gugat, ketua Mahkamah Agung, karena dia ditahan 3 kali oleh polisi, oleh jaksa, oleh pengadilan. Jadi supaya dia perbaikilah gugatannya, supaya ketua Mahkamah Agung juga dijadikan tergugat. Jadi nanti uang 100M-nya nggak bagi 2 lagi. Jangan salahkan kami kalau uang itu disita, ya memang itu kena pasal dua-duanya. Jadi bukan dikasih ke Mail sama ke NM, enggak. Oh, transfernya ke itu bang. Transfernya itu ada dibuat transfer note kita kepada PT Bumi Wasesa, ya. Nah, itu jelas ya. Mungkin penyidik menduga bahwa disitulah terjadinya TPPU, ya. Jadi uang yang diperoleh dari kejahatan kemudian dialihkan ke sesuatu, itulah TPPU-nya. Seperti itu ya. Yang cashnya bang, Yang cashnya tanya nanti saudara kita di persidangan mau kemana kan kita nggak tahu. Namanya cash, dibagi sama siapa, dikasih sama siapa, nanti di persidangan akan dibuka. Ini kita membagi kepada siapa. Kalaupun nanti saudara kita mau pasang badannya sudah. Ya, nanti kita buka di persidangan, seperti itu. Ya udah, oke bang. Cukup? Udah cukup bang. Ya. Oke. Bang, tapi bang. Ketika kami ingin melaksanakan mediasi hari ini, ya kemarin kuasa hukum penggugat ada mendesak ya melalui rekan media juga untuk klien kami segera ya menghadiri panggilan. Ya padahal ini kondangan ya sebenarnya undangannya ya. Nah, bukan panggilan tapi undangan ya. Nah, seperti ini. Ya undangan ke Indah. Artinya kalau mau mediasi jangan dong cari-cari kesalahan. Ya seperti itu. Korbannya 2023 katanya. Tetapi lapornya 2025. Lah emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor. Ini kan mencari-cari kesalahan. Artinya mediasi dengan rohnya beretikat baik tidak terpenuhi pada hari ini. Yang kedua saya sampaikan, kalau perjanjian lisan seharusnya tidak ada yang boleh tertekan. Seperti saya sampaikan. Nah, kemudian lanjutannya adalah dilakukan mediasi lanjutan tanggal 1 Juli. Saya pikir demikian. Silakan, kawan. Itu sudah pasti dia merasa tertekan ya terhadap produknya yang diburuk-burukkan mulai Oktober 2024 dijelek-jelekkan, bahkan ada bahasa yang nanti kita akan buktikan di sidang pidana, kredibilitas dokter akan hancur. Itu kan tekanan. Ada bahasa itu akan disampaikan dalam persidangan berbentuk WA ya seperti itu. Bukan pemerasan, tapi kesepakatan. Adanya tawar menawar itu dari 5M, dokter RT menawar dari 4M. Maksudnya kan ada kesepakatan yang dibuat. Nah, saya jawab ya. Itu versi sana ya. Oke. Nah, ini masing-masing juga dulu mahasiswa pernah jadi preman terminal ini. Ya pernah nih, ya. Pada saat mengambil uang diktatnya, dia sering katakan, ya malak orang, malak mahasiswa yang lain. Kasih 1.000. Tawar dong, Bang. Bisa kan? Tukang palak juga suka nawar gitu loh. Kenapa? Kebutuhannya memang malak. Ini suka ini. Bekas-bekas mahasiswa tukang malak dulu ini. Ya, jadi pemalakan pun juga boleh taruh menawar. Seperti itu. Jadi kalau ada yang salah satu pihak nilai pemerasan. Artinya di situ tidak terpenuhi adanya prestasi. Tekanan, pemerasan. Ya. Ini kan juga akhirnya mediasinya agak lompat jauh ya bang, tanggal 1 Juli. Ketika itu dibilangnya sama dari pihak semua kalau misalkan ada yang ada di Polda bang. Nah, Apa sih namanya skincare yang Nah. ada korbannya itu? itu dia yang saya sampaikan tadi. Maunya mediasi mau baik-baik, tapi didesak laporkan klien kami. Kan begitu. Kami akan melengkapi dokumen-dokumen lainnya. Karena kemarin kan klien kami diundang. Sekali lagi, diundang bukan dipanggil. Ada beberapa dokumen termasuk CV-nya dan lainnya kami harus laporkan kembali ke Indah hari Selasa.
Bukan kami tidak mau, tapi kan memang kami sudah menjanjikan itu. Seperti itu. Silakan, Pak Robert. Mana Pak Robert? Ya, jadi sesuai dengan permintaan dari Indak kemarin itu, kita dikasih waktu tanggal 24. Kebetulan tadi pihaknya penggugat meminta kita ketemu tanggal 24. Sementara kalau kita datang ke sidang sini tanggal 24, di Indak kita nggak datang, jadi diomongin lagi. Tuh nggak datang tuh ke Indak, nggak datang kan masalah kita begitu. Ya sementara kita mau baik-baik mediasi, kita diplosin di Indak, nggak tahu mediasi apa jadinya kalau begitu. Ya, jadi kita masih ke Indak harus kita lengkapi. Kalau nanti di sana nggak, itu lebih penting. Ya, katanya nanti kalau nggak datang ditangkap. Ya kan, katanya ditangkap. Tapi lebih penting itulah daripada mediasi ini. Jadi kita minta di lagi. Bang, undangan belum masuk dalam. Akan hadir ya bang pada tanggal 1 Juli datang mediasi. Nah begini, perkembangan ini ya, seperti hari ini dia nggak datang. Perkembangannya adalah kasus pidananya sudah masuk ke pengadilan. Ya, itu uang 4M yang pertama itu yang